Selamat datang di Kopdit Sae. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Apakah Anda ingin mengembangkan usaha dan modal belum cukup? Kopdit Sae menjadi solusinya. Apa sih solusinya? Solusi dari Kopdit Sae terdiri dari pinjaman reguler. Pinjaman reguler terdiri dari pinjaman konsumtif dan produktif. Pinjaman konsumtif diantaranya adalah untuk pembelian barang-barang elektronik dan kendaraan bermotor, dan juga lainnya. Pinjaman produktif adalah pinjaman yang bertujuan untuk menambah modal usaha, diantaranya untuk menambah aset dan tambahan modal usaha. Apapun rencana dan kebutuhan Anda, Kopdit Sae solusinya. Kopdit Sae, dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Hal yang perlu dipahami sebelum mengajukan pinjaman. Yang pertama, pahami betul tujuan Anda mengajukan pinjaman. Bahkan sebelum mengajukan pinjaman, pahami dulu apa tujuan Anda ketika meminjam. Lakukan pertimbangan, apakah tujuan tersebut betul-betul membutuhkan pinjaman. Bila memang iya, maka Anda harus bisa menggunakan pinjaman tersebut khusus untuk tujuan tersebut. Setelah itu, tentukan jangka waktu yang dibutuhkan dalam pinjaman tersebut. Berapa lama kira-kira waktu yang Anda butuhkan agar mampu melunasi pinjaman tersebut. Yang kedua, lakukan perhitungan. Berapa dana yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan yang sebelumnya sudah Anda targetkan. Lakukan perhitungan menyeluruh, agar segala kebutuhan yang harus dipenuhi selama prosesnya bisa tepat sasaran. Misalnya pinjaman untuk kepentingan pengembangan bisnis. Lakukan perhitungan. Berapa dana yang dibutuhkan untuk memperluas inventaris? Berapa banyak yang dibutuhkan untuk membangun gudang baru, menyewa karyawan, kebutuhan logistik, dan lain sebagainya. Tips mengelola pinjaman dengan baik agar bisa tepat sasaran. Ketika sudah berhasil mendapatkan pinjaman, berikut beberapa tips yang patut Anda terapkan agar mampu mengelolanya dengan baik. Yang pertama, alokasikan dana pinjaman sesuai tujuan awal. Bila awalnya berniat untuk mengembangkan bisnis, maka fokuskan pinjaman Anda khusus untuk bisnis. Jangan sampai menggunakannya untuk keperluan lain. Alokasikan dana sesuai keperluan masing-masing sesuai perhitungan awal. Alokasikan dana pinjaman khusus untuk inventory sesuai perhitungan yang telah dibuat sebelumnya. Yang kedua, pisahkan dana pinjaman dengan budget pribadi. Tips mengelola pinjaman berikutnya adalah dengan memisahkan dana pinjaman dengan budget pribadi. Bila pun Anda memiliki budget pribadi yang cukup untuk dialokasikan terhadap kebutuhan bisnis, utamakan dana pinjaman untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan bisnis tersebut sesuai dengan perhitungan dan alokasi masing-masing. Dengan begitu, dana pinjaman Anda bisa semakin tepat sasaran dan budget lain tidak terganggu dalam prosesnya. Dan Anda juga akan lebih mudah dalam mengatur cash flow, sehingga dana yang tersedia bisa mau digunakan untuk kepentingannya masing-masing sesuai rencana keuangan Anda. Yang ketiga, upayakan agar Anda bisa mengumpulkan dana cicilan setiap bulannya. Sisihkan keuntungan bisnis Anda khusus untuk membayar cicilan pinjaman setiap bulan. Anda juga bisa menggunakan budget pribadi untuk membantu dana cicilan tersebut terkumpul untuk kemudian dibayarkan. Sebisa mungkin, jangan malah menggunakan dana pinjaman yang masih tersisa untuk mencicil pinjaman. Biarlah pinjaman yang telah didapatkan tetap digunakan sesuai tujuan dan kepentingan Anda. Yang keempat, catat arus kas Anda seluruhnya. Catat berapa jumlah total dana pinjaman Anda, berapa bunganya, berapa yang harus Anda bayar setiap bulan, berapa pendapatan Anda, hingga pengeluaran per bulan. Catat arus kas Anda menjadi sebuah pembukuan yang rapi. Dengan begitu, Anda tahu berapa sisa dana pinjaman Anda beserta tenornya, berapa yang bisa Anda kumpulkan setiap bulannya untuk mencicil, dan Anda pun akan lebih mudah melakukan pemantauan terhadap progres bisnis, pinjaman, pengeluaran, dan pendapatan Anda setiap bulan. Anda pun pasti akan lebih mudah memanfaatkan dana pinjaman sesuai kebutuhannya dan mampu mencicil pinjaman tersebut tepat waktu tanpa dikenakan denda atau biaya administrasi lainnya. Yang kelima, jika bisa lunasi lebih awal. Jika bisa, bayarlah cicilan dengan nominal yang lebih besar dari yang seharusnya setiap bulannya. Atau bila Anda memiliki dana yang cukup, lunasi pinjaman Anda lebih awal ketimbang dalam masa tenor yang sebelumnya disepakati. Dengan begitu, Anda bisa lepas dari lilitan hutang dengan cepat. Soal hutang, terlepas dari lilitannya lebih cepat tentu lebih baik. Namun, tergantung dari ketentuan pinjaman yang telah disepakati di awal.
awal. Tidak semua sumber pinjaman mengizinkan peminjam untuk melunasi pinjamannya lebih awal. Bahkan ada sumber pinjaman yang mengenakan penalti atau denda bila peminjam memutuskan untuk membayar pinjamannya di muka. Anda bisa melunasi pinjaman Anda lebih awal tanpa penalti atau biaya administrasi apapun, sehingga jauh lebih fleksibel dan sangat memudahkan.